Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elvina dengan NIM 231000330222 dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri dan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Bedaraga MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab 10 soal studi kasus. Soal 1. Karakteristik warna produk. Sebuah industri keripik pisang menghasilkan produk dengan warna coklat kehitaman serta proses penggorengan. Pertanyaan A. Faktor apa yang menyebabkan perubahan warna tersebut? Jawabannya adalah perubahan warna menjadi coklat kehitaman disebabkan oleh reaksi Maillard, reaksi antara gula reduksi dan asam amino, serta karamelisasi selama penggorengan pada suhu tinggi, ditambah oksidasi polifenol di pisang, kadar air rendah, dan suhu minyak berlebih. Jumlah mempercepat pigmentasi melanin yang gelap. Pertanyaan B. Bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya adalah rendam irisan pisang dalam larutan NaCO3, baking soda, atau asam sitrat sebelum goreng untuk inhibisi enzim polifenol oksidasi. Goreng pada suhu rendah sekitar 140 atau 160 Celcius sebentar. Gunakan minyak segar dan keringkan cepat. Tambahkan antioksidan seperti BHA atau BHT atau black zinc uap sebelum digoreng. Soal 2. Karakteristik aroma produk. Produk kopi bubuk kehilangan aroma khas setelah disimpan selama 2 bulan. Pertanyaan A. Mengapa aroma kopi menurun? Jawabannya adalah volatilisasi senyawa aroma seperti furan, pirazin, aldehida yang mudah menguap selama penyimpanan. Oksidasi lipid oleh oksigen menyebabkan ketengikan hidrolisis oleh kelembapan dan interaksi dengan cahaya atau udara. Pertanyaan B. Bagaimana menjaga aroma produk agar tetap bertahan? Jawabannya adalah kemas vakum atau berlapis nitrogen dengan penghalang tinggi. Simpan di suhu dingin, gelap, dan rendah kelembapan. Gunakan kemasan ketup satu arah untuk kopi. Keluar tanpa masuk oksigen. Soal 3. Karakteristik tekstur produk. Roti tawar menjadi keras setelah 2 hari penyimpanan. Pertanyaan A. Apa penyebab perubahan tekstur roti dan bagaimana mengatasinya? Jawabannya adalah roti mengeras karena retrogradasi pati. Pati amilopektin ulang saat pendinginan dan penyimpanan, kehilangan kelembapan dan aktivitas enzim. Atasi dengan tambahan emulgator atau glicerol pada adonan. Kemas dalam plastik kedap udara, simpan dingin atau gunakan pengawet alami seperti madu. Soal 4. Karakteristik rasa produk. Sambal kemasan memiliki rasa terlalu asam dibandingkan standar perusahaan. Pertanyaan A. Faktor apa yang mempengaruhi rasa? Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi rasa terlalu asam, fermentasi laktat asam lebih bakteri asam laktat. Misalnya, jika pH kurang besar dari 4,5 atau waktu pasteurisasi kurang, oksidasi asam organik, sitrat malat dari cabai atau tomat, atau penambahan cuka atau asam tambahan berlebih. Pertanyaan B. Bagaimana mengendalikan mutu dilakukan? Jawabannya adalah HACCP, pantau pH dan suhu pasteurisasi 85 Celcius dalam 10 menit. Jika sensorik, penelisis, inspeksi, dan kimia, tambahkan pengawet alami, sorbitat, dan sentralisasi HUAT untuk sambal botolan. Soal 5. Karakteristik kadar air. Biskuit cepat melempam setelah kemasan dibuka. Pertanyaan A. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya adalah biskuit melempam karena hidrofobisitas tinggi, patinya menyerap kelembapan udara setelah kemasan dibuka, menyebabkan kehilangan kerenyahan.
Soal 6. Karakteristik kebersihan produk. Ditemukan serpihan asing pada produk tepung cabai. Pertanyaan A. Apa kemungkinan sumber kontaminasi? Jawabannya adalah kemungkinan sumber kontaminasi serpihan asing lingkungan produksi, seperti logam dari kinder atau penggiling rusak, plastik dari konveyor atau serat kayu dari pengiring, bahan baku batang atau sayap serangga dari cabai kering, atau kontaminasi dari penyimpanan gudang. Pertanyaan B. Bagaimana pencegahannya? Jawabannya adalah saringan atau magnet sifat di setiap tahap pra atau pasca penggilingan, GMP atau HACCP, inspeksi visual, mental detektor, dan SOP pembersihan CIP sering bahan baku dan digunakan filter aliran udara di area penggilingan. Soal 7. Karakteristik mutu susu. Susu pasteurisasi mengalami pengumpalan sebelum tanggal kadaluarsa. Pertanyaan A. Apa penyebab utama kerusakan mutu susu? Jawabannya, penyebab utama kerusakan mutu susu adalah denaturasi protein kaseum oleh enzim proteolitik dari bakteri poiskorotrofik, atau pH turun akibat fermentasi asam laktat pasca proses atau pendinginan lambat. Soal 8. Karakteristik mutu minyak goreng. Minyak goreng berubah warna menjadi gelap setelah digunakan berulang kali. Pertanyaan A. Apa penyebab perubahan mutu minyak? Jawabannya, penyebab perubahan warna gelap terhadap minyak adalah oksidasi dan polimerisasi asam lemak tak jenuh (PHVA) saat pemanasan berulang sekitar 180 Celcius membentuk senyawa polar dimer-trimer dan pigmen melanin like dari Maillard. Pertanyaan B. Apa dampaknya bagi kesehatan? Jawabannya, meningkatkan senyawa tekstil seperti aldehida, akrilamida, dan lemak trans, berisiko kanker, aterosklerosis, dan inflamasi kronis jika dikonsumsi rutin. Solusi: ganti minyak setelah 3 atau 5 kali pakai, filter rutin, gunakan minyak tahan panas, kelapa sawit, dan pantau nilai Totox 26 max O2 per kilo. Soal 9. Karakteristik mutu buah segar. Apel yang disimpan pada suhu ruang cepat layu dan keriput. Pertanyaan A. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya, transpirasi kehilangan udara melalui kutikula dan respirasi tinggi pada suhu ruang 20 atau 30 Celcius menyebabkan penurunan turgor sel dan degradasi pektin, etilen, dan mempercepat penuaan. Soal 10. Karakteristik mutu teh. Teh kering mengalami penurunan warna seduhan dan aroma selama penyimpanan. Pertanyaan A. Faktor apa yang menyebabkan penurunan mutu? Jawabannya, oksidasi polifenol katekin teokuainon oleh oksigen atau enzim polifenol, dan kehilangan klorofil selama penyimpanan lembab atau cahaya. Pertanyaan B. Bagaimana pengendalian mutunya? Jawabannya, kemasan vakum atau foil dengan nitrogen fulsi, simpan dengan suhu dingin kurang lebih 15 Celcius dan gelap. Monitor AAU kurang lebih 0,3 uji ekstrakabilitas TSS dan sensorik aroma. Gunakan teh CTC untuk stabilitas lebih baik.